orang yang punya uangnya banyak, punya hartanya banyak itu, ya, saya sudah jelaskan waktu lalu, belum tentu dia bahagia, belum tentu ada damai sejahtera, dan juga dia mati pun nggak dibawa. Jadi itu menyenangkan dia pada saat dia masa hidup di dunia, tapi setelah dia meninggal, kemana dia? Yesus pernah katakan betapa sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Dan ini merupakan satu warning, ya. Mengapa Yesus katakan seperti itu? Dia katakan kepada orang muda yang kaya ketika ditanya untuk mengikut Yesus secara ekstrim, Yesus katakan, kamu harus lakukan ini, jangan berzina dan sebagainya. Oke, saya sudah lakukan semua. Oke, satu lagi, apa? Pergi, jualah hartamu dan ikutlah aku. Bingung, karena hartanya terlalu banyak. Untuk dia cukup banyak, dan itu berat sekali untuk dia lakukan itu. Maka Yesus memberikan satu statement, betapa sulitnya orang kaya masuk kerajaan Allah. Saya merenung-renung, pertanyaan saya, apakah boleh orang kaya masuk surga? Apakah orang kaya bisa masuk surga? Saya pikir pandangan Yesus bukan kepada pribadi-pribadi saja, bukan kepada status saja, tetapi pandangan Yesus untuk menunjukkan memang betapa sulitnya orang memahami kerajaan Allah. Kadang-kadang kerajaan Allah diukur dengan kekayaan harta manusia, harta dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Dia mau selamatkan. Tetapi dia juga memberikan hak, kebebasan. Free will. Kebebasan berkehendak. Nah, kalau kita membahas ini cukup panjang. Cukup panjang. Di satu sisi kita tahu keselamatan adalah anugerah Tuhan. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan, kata Paulus. Kita diselamatkan Tuhan. Di sisi lain lagi Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan keselamatan kepada orang lain. Kalau memang seperti itu, untuk apa ya kita beritakan Injil, beritakan keselamatan, kalau memang pemilihan itu hanya pada Tuhan? Itu bukan hak kita menilai. Keselamatan dari Tuhan Yesus itu sebelum dunia dijadikan, sebelum kita diciptakan, keselamatan sudah diberikan pada kita. Dan ini sulit kita pahami. Tapi itu nyata, jelas. Tapi kenapa harus kita beritakan? Kalaupun kita beritakan, belum tentu orang bisa percaya dan diselamatkan. Nah, di sini ini menjadi satu pertimbangan banyak orang, sehingga diputuskan atau beberapa orang menyatakan bahwa nggak perlulah kita beritakan Injil lagi, nggak perlu beritakan keselamatan lagi. Toh kita sudah selamat, dan keselamatan adalah hak prerogatif Tuhan yang memberikan kepada manusia, dan bukan ada andil kita sama sekali. Jadi nggak perlu. Nah, hal seperti ini yang menjadi pemikiran bahwa saya berpikir untuk keselamatan orang bukan hak saya. Tetapi ketaatan yang harus dilaksanakan itulah yang harus ditaati. Jadi masalah keselamatan itu adalah Tuhan Allah kita yang menentukan. Tetapi menyangkut pemberitaan nama Yesus, itulah tugas tanggung jawab manusia. Jadi kita memberitakan, Paulus memberitakan hal itu bukan karena dia menentukan siapa selamat siapa tidak. Tetapi dia hanya mentaati perintah Tuhan untuk pergi memberitakan nama Yesus. Itu dia.
Nah, kalau Paulus lakukan hal itu secara jelas dan juga dia begitu gencar memberitakan nama Yesus, sementara dia tidak punya hak menentukan siapa-siapa yang selamat. Dan itu tidak penting bagi dia menentukan siapa-siapa yang selamat. Tapi yang penting bagi dia memberitakan nama Yesus kemanapun. Kenapa? Karena itu merupakan tugas, tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada dia.